Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tentunya masih harus tetap semangat ya. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tematik yang tema kedua, yaitu masih persatuan dalam perbedaan. Nanti tema ini akan Pak Guru jabarkan ke dalam muatan bahasa Indonesia dan muatan SPDP-nya. Kalian siapkan dua buku ini ya. Untuk muatan bahasa Indonesia, apa yang harus kita pelajari hari ini? Yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini nanti dibuat dalam peta pikiran. Yang berikutnya memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membuat kalimat tanya. Kemarin kita sudah pernah, dan kemudian kalian sudah membuatnya. Akan semakin lancar lagi kalau seandainya kita mencoba. Baik, di sini ada sebuah teks. Persatuan dapat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Kita baca dulu teksnya, baru nanti buat pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, ini adalah teks tentang sejarah Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan.
Ini juga bisa masuk dalam kategori pelajaran IPS. Namun, untuk saat ini kita tekankan untuk yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran, yaitu menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan terakhir, di mana. Contoh yang menggunakan apa? Apa tujuan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wijodiningrat pergi ke Dalat? Yang nomor 2, mengapa? Mengapa pertemuan tokoh Indonesia dengan Jepang mendapat reaksi dari dalam negeri? Kemudian siapa? Siapa tokoh Indonesia yang pergi ke Dalat? Yang bagaimana? Bagaimana reaksi golongan muda saat tokoh Indonesia bertemu dengan Marsikal Terauchi? Kemudian kapan? Kapan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Wijodiningrat pergi ke Dalat? Kemudian di mana? Di mana pertemuan tokoh Indonesia dengan Marsikal Terauchi? Kata tanya yang sudah dibuat dalam bentuk peta pikiran akan mempermudah kita dalam mencari informasi yang ada di dalam teks. Biasanya, membuat kalimat tanya seperti ini ketika di ujian itu sering muncul. Maka dari itu, nanti kalian harus sering-sering membuat kalimat tanya untuk mencari informasi dalam teks bacaan. Ini ada gambar tentang prosesi pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih pada saat proklamasi kemerdekaan. Kita lihat teksnya ya. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia menjabat komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer RI untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, dari teks ini buatkan kalimat tanya dalam peta pikiran. Ingat tugas kalian, buatkan kalimat tanya dan dimasukkan ke dalam
peta pikiran. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kata baku dan tidak baku. Pengertiannya, kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kata baku merupakan kata yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Karena tidak sesuai dengan aturan dan kaidah bahasa Indonesia, maka kata tidak baku jarang kita temui dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila kita temukan dalam KBBI, maka biasanya kita akan diminta untuk melihat kata baku dari kata tidak baku tersebut. Nah, di sini biasanya kata baku ini digunakan dalam pembuatan surat resmi atau acara-acara pidato kenegaraan atau pidato oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ini menggunakan kata baku. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku biasanya digunakan untuk keperluan resmi seperti penulisan karya ilmiah, surat lamaran pekerjaan, surat dinas, membuat laporan, pidato kedinasan. Nah, ini adalah kegunaan atau penggunaan kata baku. Biasanya digunakan untuk acara-acara resmi. Sedangkan kata tidak baku sering digunakan untuk percakapan kita sehari-hari. Kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena memang kita tidak mengacu pada KBBI untuk melakukan percakapan. Nah, di sini perlunya kita belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentunya bahasa Indonesia ini yang menggunakan kalimat-kalimat yang baku. Karena suatu saat kita akan memerlukan ilmu ini ketika kalian sudah besar, apalagi kalian berada di struktur pemerintahan yang sifatnya kedinasan. Sebagai contoh, kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak baku jadwal. Kemudian kata bakunya jadwal. Ada lagi kata tidak baku bank. Kata bakunya bank. Tulisannya BANK. November. Kata bakunya November. Kemudian kata tidak baku apotik. Kata bakunya apotek. Kata tidak baku lagi ijazah. Kemudian kata baku ijazah. Nah, di sini tentu kalian pernah mendengar tentang istilah kata baku dan tidak baku. Tentu tidak asing lagi bagi kalian. Tetapi butuh proses untuk mengenali kata baku dan tidak baku. Tentunya harus, kalau pengen kita kenal, kita harus hafalkan. Tugas kalian, buatlah pertanyaan pada teks pengibar sangsaka merah putih dalam peta pikiran. Buatkan seperti tadi ya. Yang kedua, carilah
dua contoh kata tidak baku dan kata baku. Di sini kalian bisa gunakan sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun kalian bisa cari di sumber-sumber yang mudah untuk kalian temui. Bisa mencari di Google. Kita lanjutkan tentang muatan SPDP. Memahami penampilan tari kreasi daerah dan menampilkan tari kreasi daerah. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan, pas dengan tema kita. Lego-lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dalam negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang penari yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Ini adalah salah satu contoh tarian tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur yang memiliki makna persatuan. Pola lantai. Pola lantai adalah garis pada lantai yang dilalui oleh seorang penari saat melakukan gerak tarik. Pola lantai pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pola garis lurus, kemudian pola garis lengkung. Pola garis lurus contohnya ada horizontal,
vertikal, diagonal, segitiga, segi 4, segi 5, dan zigzag. Tentu masih ada yang lainnya. Kemudian contoh pola garis lengkung. Ada lengkung ke depan, lengkung ke belakang, lingkaran, angka 8, dan juga lainnya. Berikut ini adalah pola pengembangan garis lurus. Ada A, B, C, D, E, dan F. Sebagai keterangannya, untuk A itu adalah horizontal. Jadi formasi penarinya membentuk pola lantai horizontal. Yang B adalah zigzag. Yang C adalah segi 4. Yang D adalah segi 5. Yang E segitiga, dan F vertikal. Kemudian pengembangan pola lantai garis lengkung. Ada A, B, C, dan D. Sebagai keterangan, A adalah lengkung ke depan. Jadi formasi penarinya membentuk pola lantai lengkung ke depan. Ini bisa dilihat secara jelas kalau seandainya kita lihat dari atas penari. Yang B, lingkaran. Yang C, lengkung ke belakang. Dan yang D, angka 8. Berikut ini adalah tarian daerah yang ada di Indonesia dengan pola lantai yang ada pada gambar berikut ini. Tarian di samping adalah tari Sewudati dari Aceh. Tari ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dengan gerakannya yang khas dan energik. Pola lantai yang digunakan yaitu gabungan antara lurus dan lengkung. Pada gambar menunjukkan pola diagonal. Maaf, tulisannya di situ kurang. Yang tepat adalah diagonal. Tari Andun merupakan tarian yang terkenal di Bengkulu. Tarian ini disajikan dalam berbagai acara adat, penyambutan, maupun festival budaya. Pola lantai di samping adalah lingkaran. Kemudian ada tarian Tandak, berasal dari Riau dan Kepulauan Riau. Pola lantai yang ditunjukkan pada gambar adalah lingkaran. Tari Tambun dan Bungai berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pola lantai yang digunakan adalah horizontal. Nah, kalian baru saja belajar tentang pola lantai pada tarian. Sekarang kita mengenal lagi tarian yang ada di Indonesia. Di Indonesia, tarian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarian tradisional. Tarian tradisional adalah tarian yang berasal dari masyarakat secara turun-temurun. Tarian tradisional bertumpu pada pola-pola tradisi. Tari tradisional dibagi menjadi 3. A. Ada tari primitif, yaitu tarian yang berakar dari kebudayaan nenek moyang pada zaman dahulu. Ada lagi tari klasik, tari yang memiliki tingkat keindahan sangat tinggi yang dikembangkan di kalangan istana raja-raja. Tari
rakyat, yaitu tari yang berkembang di kalangan rakyat jelata. Tari tradisional yang kedua, yaitu tari kreasi. Tari kreasi adalah pengembangan dari pola-pola tari tradisional. Ciri khas tari kreasi yaitu adanya kebebasan dalam kreasi bentuk pola lantai. Artinya, variasi pola lantai yang digunakan. Tugas SPDP untuk kalian. Yang pertama, carilah 5 jenis tarian daerah di Indonesia. Kemudian, kemukakan pola lantai yang digunakan. Yang kedua, sebutkan masing-masing 2 contoh tari primitif, klasik, kerakyatan, dan tari kreasi. Nah, dari sini sekian dulu materi kita untuk pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Pak Guru akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.